Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, jangan tegar tengkuk, berserahlah. Ayat inti kita terdapat dalam 2 Tawarik 30 ayat 8. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini sebelum kami ingin memulai hari kami dalam pekerjaan dan juga aktivitas kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Supaya kami tidak menjadi keras kepala, tegar tengkuk, sama seperti bangsa Israel pada zaman dahulu. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika mereka yang menyembunyikan dan memaafkan kesalahan mereka dapat melihat bagaimana setan bersukaria atas mereka, bagaimana ia mencela Kristus dan malaikat-malaikat suci karena perbuatan-perbuatan mereka, mereka akan segera mengakui dan membuang dosa-dosa mereka. Melalui cacat-cacat tabiat, setan bekerja untuk menguasai seluruh pikiran. Dan ia tahu bahwa jika cacat-cacat itu dipelihara, maka dia akan berhasil. Oleh sebab itu, ia terus berusaha untuk menipu pengikut-pengikut Kristus dengan tipu muslihatnya yang berbahaya, sehingga mustahil bagi mereka yang mengalahkannya. Tetapi Yesus memohon demi pengikut-pengikutnya dengan tangannya yang luka dan dengan tubuhnya yang memar, dan ia mengatakan kepada semua yang mau mengikuti dia, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Kalau begitu, janganlah seorang pun menganggap bahwa cacat-cacat mereka tidak bisa disembuhkan. Allah akan mengaruniakan iman dan rahmat itu untuk mengalahkan cacat-cacat itu. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar dalam acara di Bait Suci Dunia. Sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tertulis di dalam kitab kehidupan sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa percobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Tuhan oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Roh sembrono dan menganggap enteng yang dimanjakan oleh banyak yang mengaku Kristen harus ditinggalkan. Ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pada saat kita menyembunyikan atau dengan secara sengaja kita merasa kesalahan kita itu tidak terlalu besar, ternyata pada saat kita melakukan hal tersebut, setan sedang bertepuk tangan, sedang bersuka cita, melihat bagaimana dia sedang menghina atau mencela Tuhan dan malaikat-malaikat. Ternyata melalui kehidupan kita yang tidak baik atau pada pagi hari ini kita diingatkan cacat, setan
sedang berusaha untuk menguasai pikiran kita. Jadi pada saat kita melakukan kesalahan, yang sudah barang tentu itu kesalahan yang sering kita lakukan menjadi dosa kesayangan, maka setan bersukacita. Dan setan mengusahakan bahwa dengan pikiran kita menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa. Dan pada saat yang sama, Yesus Kristus menginginkan kita supaya kita dapat mengakui kecacatan itu. Tuhan Yesus, Dia sanggup untuk menyembuhkan kecacatan tabiat kita. Dia mampu untuk merubah kecacatan tabiat kita. Dan Dia mau untuk menyembuhkannya. Tapi apabila kita yang tidak ingin datang kepadanya, sudah barang tentu itu sangat mustahil. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya kita dapat merubah kehidupan kita yang cacat ini? Adalah dengan berserah kepada Yesus. Menghadap kepada Yesus, datang kepadanya, maka kita dapat diubahkan olehnya. Akuilah perbuatan-perbuatan kita yang kurang baik dan tidak menyenangkan hatinya. Kiranya kita dapat berserah kepada Tuhan dan memiliki hati yang lembut untuk dapat diubahkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur oleh karena kebaikan-Mu. Nah pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai hari kami bersyukur oleh karena Engkau mau untuk mengubah kehidupan kami yang cacat, kehidupan kami yang lemah. Dengan kasih karunia-Mu, Engkau dapat membuatnya menjadi sempurna. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.